Halo semua, aku Siti Kania Febriana. Hello there, aku Vidya Kimberly. Halo semua, aku Salsa Bimazah. Halo, aku Karisana Nusalsabila. Halo, kenalin, gua Anta Satya Graha. Kita dari kelompok 3. Ya segini. Coba lihat ya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama yang saya mau bahas itu adalah profil negara Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara yang menjadi salah satu pemeriksa lahirnya ASEAN. Nah, tokoh pendiri Indonesia itu diwakili oleh Adam Malik yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dalam penandatanganan Deklarasi Bangkok. Nah, ibu kota Indonesia itu adalah Jakarta yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, sekaligus markas besar sekretariat di ASEAN. Nah, sejarah bergabungnya resmi itu menjadi negara di ASEAN itu pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, kepala negara Indonesia itu menganut sistem republik yang dimana pemimpin tertingginya adalah seorang presiden. Nah, lalu Indonesia itu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi nasional dan mata uangnya itu adalah rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, lalu yang kedua ada Malaysia. Malaysia adalah negara tetangga terdekat di Indonesia yang memiliki karakteristik unik yang dengan perpaduan budaya yang sangat kental. Nah, tokoh pendirinya itu diwakili oleh Tun Abdul Razak, merupakan wakil perdana menteri Malaysia yang juga dikenal sebagai bapak pembangunan Malaysia. Nah, lalu ibu kota Malaysia itu adalah Kuala Lumpur, kota metropolitan yang dikenal dunia melalui pemagahan menara kembar Petronas. Nah, sejarah bergabungnya itu ikut turut serta mendeklarasikan berdirinya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, lalu kepala negara Malaysia itu memiliki sistem yang unik dengan dipimpin oleh seorang raja. Nah, lalu identitas nasionalnya mencerminkan masyarakat yang multikultural dengan penggunaan bahasa Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil, serta menggunakan mata uang ringgit sebagai mata uang yang sah. Nah, lalu selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Kim. Terima kasih. Yang ketiga itu ada Singapura. Singapura itu punya ibu kota bernama Singapura juga. Tanggal bergabung dengan ASEAN itu pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 sebagai salah satu negara pendiri ASEAN. Nah, untuk sistem pemerintahan yang sendiri, Singapura ini punya sistem pemerintahan republik parlementer, di mana punya perdana menteri dan juga presiden yang punya tugasnya masing-masing. Untuk presiden sendiri itu sebagai simbol kenegaraan. Jadi ketika ada acara kenegaraan, maka presidenlah yang menghadiri. Tetapi dalam kesehariannya sendiri itu pemerintahan dijalankan oleh si perdana menterinya. Nah, untuk mata uangnya sendiri bernama dolar Singapura atau SGD, dan bahasanya sendiri itu ada bahasa utamanya bahasa Inggris. Nextnya itu untuk budaya politiknya sendiri, dinamika politiknya itu cenderung dipegang oleh namanya PAP atau Partai Aksi Rakyat, di mana PAP ini dipercaya rakyat karena punya historis, dan juga PAP ini yang memegang dan juga menjaga kestabilan ekonomi di Singapura, sehingga Singapura itu lebih cenderung ke industrinya yang membuat ekonomi Singapura itu meningkat pesat dan jadi pusat finansial dunia. Yang keempat itu ada negara Thailand. Nah, Thailand ini punya ibu kota bernama Bangkok, dan Thailand ini bergabung dengan ASEAN pada tanggal Agustus tahun 1967 sebagai salah satu negara pendiri ASEAN. Nah, Thailand ini punya sistem pemerintahan yaitu kerajaan atau monarki konstitusional, di mana di kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Nah, untuk raja sendiri itu sebagai simbolik pemersatu bangsa dan juga pemegang angkatan bersenjata, sedangkan dalam menjalankan tugas eksekutifnya itu dijalankan oleh perdana menterinya. Nah, untuk mata uangnya sendiri itu bernama baht dan bahasanya itu namanya Thai. Untuk dinamika politiknya sendiri, Thailand itu cenderung plural, yaitu punya banyak keterlibatan mulai dari partai politik, kerajaan, dan juga militer. Nah,
dinamika politik itu cenderung fluktuatif atau naik turun karena adanya dominasi dari pihak militer itu sendiri. Untuk sektor ekonominya itu sangat besar dalam bidang agrikultur, termasuk Indonesia yang juga mengimpor salah satunya ada komoditas beras dari Taiwan. Selanjutnya adalah negara Filipina. Ibu kota dari Filipina adalah Manila dan kepala negaranya adalah presiden. Mata uang yang digunakan adalah peso dan bahasa resminya adalah Tagalog serta bahasa Inggris. Filipina bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Secara politik, Filipina menganut sistem republik demokrasi, di mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam bidang ekonomi, Filipina dikenal sebagai negara dengan sektor jasa dan manufaktur yang kuat, serta banyak warga negaranya yang bekerja di luar negeri dan mengirimkan devisanya ke dalam negeri. Dari sisi budaya, Filipina memiliki perpaduan antara pengaruh barat, khususnya Spanyol dan Amerika, dengan tradisi lokal. Salah satu contohnya adalah tradisi fiesta, yaitu pesta rakyat yang penuh warna dan musik tradisional seperti kundiman. Selanjutnya adalah Brunei. Ibu kota dari Brunei adalah Bandar Seri Begawan dengan Sultan sebagai kepala negara dan mata uang yang digunakan adalah dolar Brunei dan bahasa resminya adalah bahasa Melayu meskipun bahasa Inggris masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Brunei resmi bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984. Dari segi politik, Brunei merupakan monarki absolut yang dipimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah. Dalam bidang ekonomi, Brunei memiliki perekonomian yang sangat bergantung pada sektor minyak dan gas bumi, yang menjadikan salah satu negaranya menjadi negara terkaya di Asia Tenggara. Secara budaya, Brunei menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan adat Melayu, yang bisa kita lihat dari arsitektur, pakaian, serta upacara keagamaan seperti Maulidur Rasul. Negara selanjutnya adalah negara Vietnam. Negara Vietnam memiliki ibu kota bernama Hanoi. Tanggal bergabung dengan ASEAN yaitu pada 28 Juli tahun 1995. Kepala negaranya adalah presiden, bahasa sehari-hari adalah bahasa Vietnam, dan mata uangnya adalah dong. Budaya Vietnam ditandai oleh nilai-nilai komunitas dan solidaritas, sedangkan sistem politiknya adalah negara komunis satu partai yang dikuasai oleh Partai Komunis Vietnam. Secara ekonomi, Vietnam adalah negara dengan pertumbuhan yang cukup pesat, namun masih menerapkan sistem ekonomi campuran yang diatur oleh pemerintah. Keanggotaan dalam organisasi internasional seperti APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation dan juga ASEAN sendiri mempercepat integrasi ekonomi Vietnam dan memperkuat komitmennya terhadap liberalisasi perdagangan internasional. Dalam stabilitas politik, Vietnam dikenal memiliki stabilitas politik yang cukup tinggi di Asia Tenggara dengan fokus pada menjaga keutuhan wilayah dan juga ketertiban sosial. Negara selanjutnya adalah negara Laos. Ibu kotanya yaitu Vientiane, tanggal bergabung dengan ASEAN pada 23 Juli tahun 1997, memiliki kepala negara yaitu presiden, bahasa sehari-hari adalah bahasa Lao, Perancis dan juga Inggris, memiliki mata uang bernama Kip atau biasa disebut LAC. Jadi, Laos sebelumnya menjadi negara bekas penjajahan Perancis. Laos mulai menyatakan kemerdekaannya pada 19 Juli 1949, namun baru diakui oleh Prancis pada 22 Oktober tahun 1953. Budaya Laos berakar pada Buddhisme Theravada dengan pengaruh kuat dari tradisi kuno dan era kolonial Prancis. Perekonomian Laos sangat bergantung pada pertanian, pertambangan, dan penjualan listrik dari pembangkit listrik tenaga air di Sungai Mekong, dengan pariwisata sebagai sektor yang berkembang cukup pesat. Secara politik, Laos adalah negara sosialis dengan sistem satu partai di bawah Partai Revolusioner Rakyat Laos atau LPRP yang mengontrol semua cabang pemerintahan, menjadikannya salah satu rezim komunis yang tersisa di dunia. Yang kesembilan ada negara Myanmar. Ibu kota negara Myanmar adalah Naypyidaw. Myanmar bergabung dengan ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Kepala negaranya yaitu presiden dan menggunakan bahasa Burma dan mata uang Kyat. Budaya Myanmar adalah perpaduan agama Buddha, etnis Myanmar, dan pengaruh tetangga seperti India dan Tiongkok. Secara ekonomi, negara ini memiliki perekonomian yang didominasi oleh sektor jasa, pertanian, dan pertambangan menjadi sektor penting dengan kekayaan sumber daya seperti tembaga, emas, dan gas alam. Tetapi, menghadapi masalah inflasi yang tinggi dan kemiskinan yang meningkat akibat konflik dan sanksi internasional,
Politik Myanmar ditandai oleh pemerintahan otoriter militer yang terjadi melalui kudeta tahun 2021 yang terus menekan hak-hak masyarakat. Junta militer mempertahankan kekuasaan yang ketat yang mengarah pada penindasan hak-hak individu dan hak-hak etnis minoritas. Yang ke-10 ada negara Kamboja. Ibu kota negara Kamboja yaitu Phnom Penh. Kamboja bergabung pada ASEAN pada tanggal 30 April 1999 dengan kepala negara yaitu raja menggunakan bahasa Khmer dan mata uang rial. Budaya Kamboja kaya dengan tradisi dan warisan sejarah seperti Angkor Wat, dipengaruhi kuat oleh agama Buddha, dan perekonomiannya yang berorientasi pasar terbuka bertumpu pada sektor tekstil, pariwisata, dan pertanian, dengan rencana untuk beralih dari manufaktur biaya rendah ke produksi bernilai tambah tinggi. Secara politik, Kamboja adalah monarki konsesional dengan sistem parlementer, di mana Perdana Menteri menjadi kepala pemerintahan dan Raja menjadi kepala negara. Dalam monarki konsesional, Kamboja adalah monarki konsesional yang beroperasi sebagai demokrasi perwakilan parlementer.